Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Nah, anak-anak, hari ini berjumpa kembali dengan Bu Feni untuk belajar pada tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Namun, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, sekarang siapkan buku kalian, baik buku tema maupun buku pembelajaran lainnya, untuk mendampingi anak-anak belajar pada hari ini. Nah, tujuan yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati contoh, siswa dapat membuat karya dari macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, baik merobek dan menggunting dengan rapi. Yang kelima, setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Dan yang terakhir adalah setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Ya, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Bisa menjadikan udara lebih sejuk, bisa juga kita konsumsi. Nah, kegiatan untuk menjaga dan melestarikan tumbuhan itu sama dengan menjaga alam sekitar kita. Salah satu kegiatan untuk menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah dengan merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan itu akan terus meningkat karena tumbuhan itu mengalami perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ini dapat terjadi secara alami ataupun dengan bantuan manusia. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada beberapa gambar yang nampak pada layar, ada jahe, ada kentang, singkong, kemudian bawang, ada daun cocor bebek, dan kemudian ada juga pisang. Nah, gambar-gambar tersebut berhubungan dengan perkembangbiakan pada tumbuhan yang kita bahas pada hari ini. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, tapi ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nanti secara buatan ini dengan bantuan manusia. Nah, kita bahas yang pertama adalah perkembangbiakan alami yang terjadi pada tumbuhan melalui beberapa cara. Ada yang dengan biji, dengan tunas, dengan umbi, maupun dengan spora. Yang pertama, perkembangbiakan dengan biji. Contohnya pada pohon mangga, kemudian jeruk, semangka. Nah, pohon-pohon tersebut atau tanaman tersebut berkembang biak dengan cara biji. Kemudian yang kedua ada dengan tunas. Contohnya pisang, ada bambu, ada cecer bebek yang menggunakan tunas daun. Yang ketiga ada umbi. Contohnya yaitu ada wortel, ada kentang, kemudian bawang, singkong ataupun ketela. Dan yang terakhir itu ada spora. Tumbuhan berkembang biak dengan spora. Contohnya ada tumbuhan paku, tumbuhan lumut maupun jamur. Nah, perkembangbiakan secara alami ini nanti akan dibahas lebih mendalam lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Selanjutnya, perkembangbiakan buatan. Nah, di sini perkembangan
biakan buatan yang Ibu bahas ada 2. Yang pertama ada stek dan yang kedua ada cangkok. Stek itu ada 3 cara. Ada stek batang, stek akar, maupun stek daun. Dengan cara memotong bagian-bagian tumbuhan kemudian menancapkannya bisa ataupun menggabungkannya. Nah, contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara di stek adalah mawar, kemudian singkong, dan jeruk. Nah, pada gambar di samping itu adalah contoh stek batang yang dilakukan pada tanaman singkong. Kemudian cara yang kedua yaitu adalah cangkok ataupun mencangkok. Nah, memperbanyak tumbuhan dengan cara mencangkok yaitu dengan melukai bagian batang tumbuhan. Maksudnya adalah mengupas bagian kulitnya. Kemudian dibungkus dengan tanah dan ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Perkembangbiakan buatan dengan cara mencangkok ini biasanya dilakukan pada tumbuhan yang berkayu, bisa pada jambu, pada pohon mangga. Nah, anak-anak biasanya perkembangbiakan buatan dengan cara mencangkok ini juga mempunyai beberapa kelebihan. Nanti hasilnya bisa sama persis dengan induknya atau bahkan lebih baik daripada induknya. Kemudian bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan yang menanam dengan biji. Misalkan anak-anak menanam pohon mangga yang satu dengan biji, yang satu dengan cara mencangkok. Pasti akan lebih cepat tumbuh yang dengan mencangkok. Tapi juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya apa? Mencangkok ini nanti akan menghasilkan akar-akar yang rapuh sehingga pohonnya nanti juga akan mudah rubuh, tidak sekuat dengan atau dibandingkan dengan tumbuhan yang ditanam dengan biji. Ya, selanjutnya ada tugas 1. Nah, anak-anak, pada buku tema kalian juga sudah terdapat contoh. Di sini juga Ibu cantumkan. Tugas pertama adalah gambarkan beberapa jenis daun dan lengkapi dengan keterangan cara berkembang biaknya. Perhatikan contoh pengerjaan di samping. Nah, contoh pengerjaannya sama seperti di samping, tapi kalau dalam buku kalian perintahnya menempelkan daun, tetapi di sini perintahnya adalah menggambar daun tersebut kemudian diberikan keterangan. Seperti itu ya. Kemudian pelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, ternyata selain tadi pertumbuhan dan perkembangan, kita juga belajar tentang mozaik. Nah, tumbuhan itu bagian-bagian tumbuhan itu ada daunnya, kemudian ada yang terdapat biji-bijian juga. Nah, bagian-bagian tumbuhan tersebut ternyata bisa kita manfaatkan untuk membuat suatu kerajinan. Contohnya itu adalah mozaik. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut juga dengan kerajinan mozaik. Langkah-langkah membuat mozaik, mari kita perhatikan. Yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Selanjutnya, robek daun kering menggunakan tangan ataupun gunting. Yang ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Nah, anak-anak bisa menggambar polanya sesuka hati anak-anak, bisa mobil, bisa kemudian itu ada bunga, ada hewan, kemudian tempelan daun tersebut dipasangkan dengan rapi sehingga nanti akan menghasilkan mozaik yang indah. Ternyata selain menggunakan daun, mozaik juga bisa menggunakan biji-bijian seperti pada contoh tersebut. Nah, membentuk hewan kuda itu dengan biji-bijian, kemudian tanaman bunga juga dengan biji-bijian. Selain dengan biji-bijian, dengan apa lagi? Ya, bisa dengan kain perca ya. Ya, bisa dengan kain perca. Kain perca bisa kita gunakan juga untuk membuat mozaik. Selain dengan kain perca, bisa juga dengan menggunakan kulit telur. Yang penting kita harus menata atau menempelnya dengan
rapi agar mozaik yang dihasilkan indah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian anak-anak. Nah, di sini ada contoh, Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, bagaimana caranya? Caranya kita misalkan ada 10 biji kacang merah itu kita masukkan ke dalam toples. Kemudian kita akan bagi pada 2 kelompok dengan bagian yang sama banyak. Nah, kita ambil terlebih dahulu 1 biji kita berikan ke kelompok 1, 1 biji kita berikan kelompok 2, sehingga sisa biji tersebut adalah 8. Kemudian sisa biji 8 tadi diambil lagi 1, diberikan ke kelompok 1, dan diambil lagi 1, diberikan ke kelompok 2, sehingga sisanya 8 dikurangi 2 adalah 6. Nah, anak-anak melakukan hal tersebut sampai nanti biji-bijian tersebut habis yang di dalam toples ya, sehingga 2 kelompok nanti akan mendapatkan bagian yang sama. Nah, nanti ternyata setelah dibagi menjadi bagian yang sama, ternyata satu kelompok mendapatkan 5 buah biji masing-masing ya. Nah, kejadian seperti dalam gambar di atas itu dapat dituliskan menjadi 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, sama dengan 0. Kita hitung jumlah angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, pengurangan berulang sampai tidak ada bagian yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian sebagai berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan mencoba pembagian dengan bilangan yang lebih besar. Misalkan di sini contohkan 52 dibagi 2. Yang pertama, bagi puluhan dengan 2. Kita lihat ya. Di sini ada 5 balok puluhan dan 2 balok satuan. Pertama-tama adalah 5 dibagi 2 terlebih dahulu. 5 dibagi 2. Ternyata menghasilkan 2 puluhan. Menghasilkan 2 puluhan. Kemudian masih ada sisa 1 puluhan. 1 puluhan ini diubah menjadi satuan. Jadi ada 10 satuan. 10 satuan tadi dijumlahkan dengan sisa yang 2 menjadi 12 satuan. Ya, 12 dibagi 2 nanti akan menghasilkan 6. Nah, di sini 6 satuan ya. Kemudian 6 dikali 2, kembali lagi 12, sehingga ketika dikurangi hasilnya 0. Nah, anak-anak, cara mengingatnya juga untuk lebih mudah adalah misalkan 5 dibagi 2 yang mendekati dengan 5, 2 dikali berapa yang hasilnya dekat dengan 5 tetapi tidak boleh melebihi angka 5. Oh, ternyata angka 2 karena 2 kali 2 hasilnya 4. Setelah itu dikurangi 1, belakang diturunkan menjadi 12. 12 dibagi 2 ternyata ada yang pas, yaitu adalah 6. 6 kali 2 sama dengan 12, kemudian dikurangi hasilnya 0. Di sini juga baloknya berarti sudah terbagi dengan pas ya. Jadi hasil 52 dibagi 2 sama dengan 26. Nah, anak-anak, sekarang untuk tugas yang kedua, anak-anak silahkan mengerjakan latihan soal pembagian pada buku tema 1 halaman 152 sampai 153 dengan langkah-langkah seperti contoh tadi. Ya, dikerjakan di buku matematika. Nah, selamat mencoba, selamat mengerjakan, dan selamat belajar. Cukup sekian materi pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan,
tetap semangat untuk belajar. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.